wabarakatuh. Untuk lebih berkahnya acara kita pada siang hari ini, maka terlebih dahulu kita akan sampaikan khutbah nikah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, hafizahullah, para asatidz, tamu undangan yang berbahagia, dan khusus pada kedua mempelai beserta keluarga yang semoga kita semua tetap dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari yang berbahagia ini ya kita berkumpul di tempat ini untuk sama-sama berbahagia dengan kebahagiaan saudara kita. Mudah-mudahan panasnya siang hari ini ya bisa berkurang, bisa disejukkan oleh kebahagiaan yang sama-sama kita rasakan. Sedikit kami titipkan sebagai pesan kepada saudara Tarmizi Tahir dan juga saudari Mutiara Ayu, satu ayat dalam Al-Quran. Tentunya kalau pesan maka kebutuhannya bukan hari ini saja, tapi sampai mati kita butuh pesan, butuh nasihat, butuh saling menasehati. Tapi dalam kesempatan ini satu ayat saja kita angkat, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah menggambarkan suami istri itu seperti pakaian. Hunna, siapa yang jadi pakaian? Hunna, mereka, wanita, istri. Libas, pakaian. Bagi siapa? Lakum, bagi kalian, bagi suaminya. Wa antum, dan kalian, suami juga. Nanti Tarmizi ini libasul lahun, adalah pakaian bagi mereka, artinya istri. Jadi wanita itu, istri itu pakaian bagi suaminya, dan suami itu adalah pakaian bagi istrinya. Jadi orang yang menikah itu, yang memiliki istri itu adalah orang yang berpakaian. Berarti yang tidak ada istrinya, yang tidak ada suaminya, seperti orang yang tidak berpakaian. Makanya ini para hadirin, kita harapkan ini yang sudah mampu berpakaian harus berpakaian. Ini kalau tidak berpakaian, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katakan pada orang yang tidak nikah itu cuma dua kemungkinan, kata beliau, agak sadis sedikit. Imam kau tidak nikah karena ajaz, tidak mampu beli pakaian, tidak ada uang, tidak ada kemampuan, atau fujur, atau tidak ada rasa malunya, tidak berpakaian. Artinya mau bebas.
Cuma dua itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya agama kita menganjurkan bagi pemuda yang sudah mampu berpakaian segera cari pakaian. Yang sudah pun ya mungkin sudah duda, sudah janda, cari pakaian karena itu kebutuhan kita. Ya, Allah menggambarkan suami istri itu seperti pakaian, saling membutuhkan satu sama lain. Pakaian itu sendiri manfaatnya kan banyak sebagaimana yang kita ketahui, di antara fungsi utama pakaian adalah menutup aib, menutup aurat kita, sitr. Dia adalah penutup. Makanya orang yang berumah tangga yang paling tahu aslinya kita adalah pasangan kita. Yang paling kenal sifat watak kita adalah pasangan kita. Mungkin orang lain kita bisa mujamalah, ya menampakkan kebaikan-kebaikan di hadapan orang, santun, ramah, dermawan. Tapi di hadapan istri, di hadapan suami tidak bisa. Pasti aslinya yang keluar. Maka di sini kita harus bisa Tirmizi menjadi libas bagi istri kita. Pasti nanti ada kekurangan, aib, tidak boleh cerita ke orang lain, harus ditutup masalah dalam rumah tangga. Begitu juga nanti istri Ayu, Mutiara Ayu, apa kekurangan suaminya harus menjadi libas, penutup, tidak jadi kelambi tepung, tempo aurat, tempo kurap, tempo panu, tempo aurat, tempo hal-hal yang tidak layak nampak, ini tidak boleh. Sebagian ibu-ibu semamana dan wah ngirim dengan Malaysia segubuk cerita itu. Ini tidak menjadi pakaian yang baik bagi suami. Jadi suami istri itu harus jadi pakaian, saling menutupin kekurangan dan aib. Kemudian juga pakaian itu menjadi pelindung, melindungi kita ya dari kedinginan, dari kepanasan, bahkan wasarabila taqikumul harra sarabila taqikum ba'sakum. Bahkan dalam perang pun orang menggunakan baju khusus untuk perang, melindungi dari musuhnya. Jadi suami adalah pelindung bagi istrinya, istri pelindung bagi suaminya. Perhatikan di Tirmizi, ketika kita bersuami istri, maka istri kita adalah tameng bagi kita, pelindung kita dari dosa, maksiat. Makanya orang yang tidak mampu menikah, Nabi kita berikan solusi melakukan ibadah yang fungsinya sebagai junnah tameng. Apa itu ibadah jadikan junnah? Puasa. Asyamu junnah, puasa itulah tameng. Orang yang tidak mampu nikah suruh puasa, karena puasa itu tameng. Begitu juga pernikahan itu tameng. Banyak suami itu sadar ketika sudah menikah, kita ada yang ngerem, ada yang melindungi ketika syahwat harus disalurkan pada yang benar, saling menjaga kehormatan masing-masing. Kemudian juga pakaian itu Tirmizi fungsinya sebagai hiasan. Ya, kalau pakaian bagus kan daftar berpakaian itulah ilah membuat kita bahagia, senang. Pakaian kan membuat orang juga senang, bahagia. Begitu juga suami istri. Suami hendaknya ketika dipandang oleh ya istrinya bisa membahagiakan istrinya karena penampilannya bagus. Jadi bukan hanya istri yang dituntut berpenampilan cantik, tapi suami juga dana mampu-mampu lebale. Makanya Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau Nabi masuk rumah yang pertama kali Nabi lakukan adalah apa? Siwak, gosok gigi. Ini dulu bapak-bapak justru lebale atau merokok, marapon, balik pendat, membuyak dan seterusnya. Nah, ini tidak bagus. Tidak bisa jadi perhiasan yang menyenangkan, membahagiakan lawan jenis. Begitu juga istri, ibu-ibu, lamun begawe dong, ingas jeneng, lebale jana, pakaian robek-robek minwah tepopo kaduna. Ini bahaya. Tidak bisa menjadi pakaian yang baik bagi suami. Pakaian itulah perhiasan. Dan terakhir, agar tidak berlama-lama, masalah ya filosofi pakaian ini sangat panjang dibahas banyak oleh ulama kita. Apa makna pakaian itu, apa rahasianya, ini sangat bagus kata ulama kita. Kalau suami istri itu mendalami, mentadaburi ayat ini, maka insya Allah rumah tangganya akan langgeng. Disebutkan kisah ada orang hampir menceraikan istrinya, tapi karena dia
tadabburi ayat ini, Allah berikan dia petunjuk lalu ayat ini, akhirnya dia berubah dan istrinya pun bahagia, tidak jadi diceraikan, dimarahi oleh suaminya. Karena ini penting ayatnya Tirmidzi. Dan terakhir, namanya pakaian ya baru ya seperti pengantin baru, disayangi, disenangi. Tapi lama-lama kan namanya pakaian kalau dipakai ya pasti ada kotornya lah segala macam, maka ya kalau ada pastilah itu ya kesalahan, keliruan, maka dicuci, rawatlah pakaian dengan baik. Pakaian itu kalau kita ingin memakainya awet sampai seterusnya, maka harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Tentunya beda ya cara merawat satu pakaian dan pakaian yang lain. Mungkin si A pakaiannya mungkin agak kasar, jadi sikatnya agak kasar, tapi mungkin ada pakaian agak halus, dinebu tersikatin, hanya bisa dikucek, maka dikucek. Lihat beda-beda. Ini senina dengan bau tekene masa senina beda-beda kadang dia, tergantung jenis pakaiannya. Maka perlu Tirmidzi mengenal pakaian agar bisa dirawat dengan baik. Kan di setrika itu ada bimbingannya. Kalau kainnya gini, ini derajat panasnya. Kalau kainnya jenis ini kan beda. Kalau salah panasnya bareh tepung kelamin nerikah ya. Hati-hati nih. Tujuannya nerikah bagus, tapi tidak mengenal jenis kain, bahaya. Maka ini harus pahami agar bisa memperbaiki keadaan, harus pahami masing-masing dari pasangan. Tirmidzi ya, dirawat bagus-bagus pakaiannya, begitu juga Ayu harus rawat pakaiannya baik-baik agar awet, bisa kita saling membutuhkan sampai kapanpun. Dan tentunya jadi pakaian juga tidak terjadi pakaian si sekat pekeh tetrikah, karena kelambi tersut ngumpung bes terikah ya. Ini lolat, ini kan biasa ditedemen kelambi seperti ini nih. Pakaian yang kita suka itu kan yang kalau disetrika cat halus kan seperti itu. Artinya kalau dinasihati cepat, tidak terjadi dengan bokeh istilahnya. Meskipun yang menasihati kita adalah istri kita. Intinya kalau ada kekeliruan, ada kesalahan, ada aib, maka kita rawat, kita bersihkan, kita saling luruskan, kita saling perbaiki dengan baik, ya tentunya dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan rumah tangga yang akan dibina oleh saudara Tirmidzi Tahir ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa terus disatukan sampai di surga Allah Subhanahu wa taala nantinya. Mungkin ini saja bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.